closing hari ini berjalan dengan lancar dari acara kita mulai sampai selesai. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SBB. Selanjutnya sambutan dari sekolah koordinator, sambutan perwakilan dari sekolah mitra, dilanjutkan dengan penutup doa, dan yang terakhir yaitu kebiasaan dari merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah istimewa seluruh Indonesia. Kita bergandeng tangan jadi guru bahagia, mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Dulu kita mungkin bermain cukup dengan daun-daunan, misalnya pelepah pisang, terus kulitnya jeruk bali, terus banyak ya permainan-permainan alam. Kita cuma cukup dengan tali, dengan pasir yang kotor itu kita bisa main rumah-rumahan, masya Allah ya. Tapi ternyata itu kira-kira menurut panjenengan itu menyenangkan nggak? Sangat menyenangkan ya, daripada kalau sekarang saya melihat anak-anak kita itu udah betul kita miris ya lihat anak-anak kita sekarang yang memang tidak kita itu istilahnya memang karena dunianya sekarang mau tidak mau ya harus dunia teknologi ya. Jadi sekarang bagaimana kita pintar-pintarnya untuk bisa mengalihkan atau membuat anak-anak kita tidak kecanduan dengan gadget itu tadi ya. Jadi tidak melulu main HP, tidak melulu main game. Nah itu yang dampak negatifnya ternyata lebih besar daripada dampak positifnya. Karena memang kita belum terbiasa ya dengan digital. Kitanya belajarnya pelan-pelan gitu. Kita masih ini gunanya untuk apa ya, ini apa. Sementara anak kita yang masih usia TK loh pun pegang HP sendiri utak-utak lancar jaya, bisa buka Play Store, bisa buka segala macam mainan game itu sudah bisa upload sendiri loh. Bayangkan kita aja yang sudah usia 5 ke atas pegang HP itu tahunya cuma WhatsApp, paling selfie buat foto-foto, upload foto, paling banter Facebook itu atau sama belanja Shopee ya kan ya. Ya Allah, masya Allah, ternyata kita ketinggalan sekali ya dengan anak-anak kita sekarang. Tapi memang ya Allah, kita memang harus kuat mental itu sebagai orang tua yang sekarang harus betul-betul memberikan penanaman karakter baik untuk anak didik kita ataupun anak kita di keluarga kita, baik itu anak kandung kita, keponakan-keponakan kita, cucu kita ya, orang-orang terdekat kita. Masya Allah, kalau kita melihat ada sesuatu hal yang kurang baik, ayo Bu, jangan segan-segan kita menolong dengan cara apa? Memberikan informasi dengan cara yang baik. Bu, tolong itu putranya loh Bu, kasihan gitu. Jangan langsung yang disampaikan ke langsung progres. Itu loh Bu, anaknya jenengan Masya Allah nontonnya pornografi. Waduh, mamanya sok langsung saya nggak pernah lihat anak saya lihat kayak gitu-gituan. Nggak terima biasanya ya Bu. Jadi kita harus memberikan edukasi dulu, berikan pemahaman pada orang tua bahwa HP itu udaranya seperti pisau. Pisau itu sangat bermanfaat untuk apa Bun? Kalau kita di dapur ya manfaatnya banyak, buat iris buah, iris brambang, sebagainya, sayur-sayur. Tapi begitu dipegang di tangan yang salah, misalnya di tangan pencuri, perampok, penjahat, bisa jadi apa? Senjata pembunuh. Benar. Sama dengan HP ini Bun ya. Manakala anak kita tidak tahu fungsinya HP itu sebenarnya untuk apa, dan kita tidak memberitahunya karena kita sibuk dengan diri kita sendiri juga, lalai, lengah ya. Anaknya keasikan main HP karena dianggapnya udahlah daripada nangis, daripada rame, mendingan kasih HP selesai gitu. Padahal tidak selesai, itu justru mulailah persoalan ini. Awalnya sebuah persoalan.
Nah, alhamdulillah kita berkumpul di sini hari ini karena kita qadarullah lewat IHF ya. Jadi alhamdulillah kami sudah bergabung dengan IHF itu dari tahun 2012. Dan kami pun menerapkan PHBK ini tidak serta-merta langsung bisa pun. Kita butuh proses sampai dari 2012 itu karena kita namanya sebuah lembaga itu pasti ada persoalan internal ya, pasti itu antar gurunya, tahapan itu kita sehingga begitu ada guru yang sudah paham, kemudian nanti guru lagi kita belajar lagi dari nol. Nah itu juga sebuah kendala ya buat kita. Sehingga maksudnya itu menjadi sebuah perjuangan banget untuk kita mau nggak sih benar-benar menerapkan PHBK ini. Kok kayaknya kok kendalanya kok banyak banget, kok kayaknya kok susah banget gitu ya menerapkan PHBK ini. Masya Allah, kita benar-benar jatuh bangun ya, berusaha untuk tetap konsisten bisa menerapkan PHBK ini. Alhamdulillah setelah sekian mungkin ya dari 2012 ke 2018 itu kan cukup lama ya, hampir 6 tahun kita baru bisa betul-betul eksis menerapkan PHBK ini. Nah saya salut sama panjenengan semua, tepuk tangan doni untuk hanya dengan waktu 1 tahun panjenengan sudah bisa loh menerapkan PHBK dengan luar biasa. Saya sangat bahagia, sangat bangga sama panjenengan semua. Meskipun dengan keterbatasan lembaga kami ya, kami sebenarnya malu pun kalau didatangin ke panjenengan, karena lembaga jenengan lebih hebat. Insya Allah benar kami tuh malu benar-benar ya Allah. Tapi ini karena kami punya tanggung jawab, diberi amanah oleh IHF untuk berbagi ilmu ya dengan kondisi kami yang apa adanya, tapi kami tetap mencoba untuk memberikan yang terbaik. Dan tolong silakan dengan ambil yang positif-positifnya ya, ambil semua dengan mau tanya apa saja kita siap. Dan untuk yang masih keburukan-keburukan kami, mungkin kekurangan-kekurangan kami mohon untuk dimaklumi. Tapi kami juga tetap menerima masukan ya, karena kami juga ingin tetap belajar pun, kami tetap belajar dan belajar. Kami tidak merasa bahwa kami merasa paling pintar sendiri, tidak. Tapi itu hanya karena kami lebih kenal dulu dengan PHBK, kami lebih kenal dulu dengan IHF, sehingga kami bisa lebih dulu menerapkan. Tapi benar-benar saya Masya Allah salut, saya bangga sama panjenengan semua, apalagi kemarin ya dengan keseriusan panjenengan berusaha untuk hadir ke IHF. Nah itu juga sebuah nilai yang luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir ke Jakarta. Tepuk tangannya dong untuk sudah. Saya yakin di sana akan wow gitu, Masya Allah. Benar-benar karena di sana benar-benar kita itu dari apa yang dilihat di sekolah Bufat mungkin masih jauh gitu ya. Di sana betul-betul kalau saya katakan kalau boleh dikatakan sempurna gitu ya. Tapi yang sempurna kan hanya Allah ya. Jadi yang mendekatilah angka 9 lah gitu ya. Itu insya Allah di sana itu karena memang sumbernya dari sana sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul bisa lebih pas, lebih mengena gitu ya. Mungkin nanti bisa salah satu teman kita yang kemarin hadir di IHF di Jakarta nanti bisa berbagi cerita apa saja sih di sana kegiatannya, kira-kira yang menarik untuk mengapa kita kok mau-maunya toh kita aja kan udah banyak kurikulum nih, ada kurikulum 13, ini lagi sekarang kurikulum merdeka, aduh banyak banget nih PR kita ya kan, belum ngurusi mama-mamanya yang kadang-kadang maunya banyak gitu kan, aduh gimana ini gitu kan, banyak banget ya tugas kita. Tapi Masya Allah karena ini kita mengemban tugas yang betul-betul mulia ya, kita harus benar-benar pembiasaan anak itu dimulai dari usia dini, dari hal yang kecil, yang sederhana, cuman membuang sampah Bun. Kemarin
Siapa yang suka nonton sepak bola? Saya salah satunya ya. Saya suka, tapi kalau kelamaan main digoreng itu bosan. Udah gol aja lah, kelamaan goreng gitu kan. Nah, kemarin tapi yang saya lihat dari salah satu peserta dari Jepang. Dari Jepang itu kan sudah terkenal di negaranya itu sangat disiplin, punya tanggung jawab moral yang tinggi. Mereka padahal bukan Islam loh, tapi mereka lebih Islami daripada bangsa Indonesia yang notabene Muslimnya terbesar mayoritas. Benar-benar, karena saya sudah pernah berkunjung ke sana, saya membuktikan langsung. Nah, kemarin itu di ajangnya di Qatar sepak bola itu, setelah acara selesai sepak bola, biasa kan minuman berserakan segala macam. Yang dilakukan oleh orang Jepang itu apa? Dia bawa kantong sampah besar, diambil itu sampah-sampah. Ketika ditanya, lagi cari ini ya, muka ya gitu kan, biar viral ya. Masya Allah, jawabannya dia tidak. Saya tidak mencari muka atau bisa tidak medsos pengen dia terkenal gitu. Karena itu adalah tanggung jawab moral. Kami sudah memiliki sikap untuk bertanggung jawab dan kami tidak bisa melihat sampah berserakan di depan kami. Kami itu risih katanya. Seperti itu ya. Itulah yang patut kita contoh ya, dari hal kecil, Masya Allah. Kalau kita bisa betul-betul menerapkan itu pada anak didik kita, itulah ladang pahala kita, amal jariah kita dari hal kecil itu saja. Kalau dia sampai dia beranak pinak, kemudian menerapkan lagi kepada anak-anaknya, kemudian menerapkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dengan cara apa? Membuang sampah di tempat sampah. Masya Allah, itu kita Insya Allah, makanya kenapa guru-guru itu kalau masuk surga paling duluan? Amin. Ya itu karena kita pahalanya banyak ya dari hal kecil. Kita mengajarkan ngaji saja alif, ba, ta sampai mereka bisa ngaji surat An-Nas dan sampai surat 30 juz, itu juga bisa menjadi ladang amal jariah kita. Makanya jenengan jangan sedih, jangan putus asa kalau gajinya mah masih kecil-kecil ya, masih sedikit, masih cukup buat gajinya ditabung. Betul, karena gajinya kita insya Allah seperti tadi, kita insya Allah di garda terdepan untuk masuk ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk PHBK ini insya Allah dari saya menyampaikan sedikit ya dari hasil pemantauan kami ataupun dari hasil monef kami, hampir 80% dari 11 lembaga yang alhamdulillah mengikuti kegiatan pendampingan PHBK, saya melihat sudah banyak sekali kemajuan ya. Dari awal belum terbiasa dengan reward ya, bagaimana kita membiasakan reward itu memang suatu hal yang harus dibiasakan, karena guru-guru kami juga masih suka lupa gitu rewardnya. Itu yang memang harus rutin dibiasakan. Kemudian tentang penyampaian pilar. Nah, penyampaian 9 pilar karakter itu biasanya guru-guru cenderungnya lebih pada dengan buku pilar, kemudian dengan buku cerita, kemudian dengan alat peraga dongeng. Tapi biasanya jarang banget kalau main peran. Biasanya suka susah-susah guru, udah nggak usah pakai main peran gitu kan. Padahal kan di situ ada ya. Nah itu ayo kita galakan lagi untuk main perannya, biar anak-anak lebih terstimulus ya, karena main perannya itu adalah umumnya anak-anak setelah teori kemudian praktek. Dan main peran itu adalah praktek langsung mereka untuk memahami, oh yang dimaksud konsep bertanggung jawab itu ini toh, oh yang dimaksud dengan konsep mandiri itu ini toh. Jadi lebih ke objektifnya, lebih real ya. Nah, itu kemudian untuk anak-anak juga sudah mulai terlihat maaf gitu ya, sudah mulai terlihat santunnya gitu ya. Nah nanti jangan mungkin bisa bercerita sebelum memakai PHBK dan sesudah memakai PHBK itu kira-kira ada nggak perubahannya? Apa sekolah saya mah biasa aja nggak ngaruh gitu. Nah kalau ada seperti itu berarti saya yang salah ya. Berarti saya yang nggak pintar ngajar membagikan ilmunya ke panjenengan semua gitu ya kan. Nah yuk kalau
ada alat seperti ayo kita bareng-bareng bersama-sama belajar untuk kedepannya bisa menerapkan PHBK dengan lebih maksimal. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu Guru, setelah kita soft closing, kita kan udah selesai nih 1 tahun, apakah kita habis itu udah gitu kan? Monggo, jadi di kami ada organisasi namanya Ikatan Guru Semai Budi Bangsa ya. Selama ini memang kurang berjalan dengan maksimal karena memang anggotanya hanya pengurus kemarin itu. Nah, ini harapan kami karena pengurus kemarin yang jadi SK kan ada 3 lembaga ya. Jadi alhamdulillah insya Allah nanti ke depan kita bisa bergabung dengan para SM dari 3 lembaga itu untuk kita rutin nanti entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita pertemuan rutin, kemudian di situ kita akan membahas tentang PHBK itu kira-kira yang diinginkan oleh teman-teman itu yang materi yang mana untuk lebih memantapkan gitu ya. Jadi kita nanti di sana kegiatannya adalah menyampaikan materi tentang PHBK, kemudian kita sharing kita kira yang belum paham di mana gitu, atau ada kendala di mana atau ada kesulitan di mana. Bisa dipahami ya Bun? Ya, jadi kita meskipun ini adalah acara soft closing, tapi kita tetap akan selalu mendampingi dan kita selalu siap ya. Manakala panjenengan membutuhkan kami untuk misalnya ada mungkin parenting ke orang tua murid atau apa, monggo kami siap. Kemudian barangkali untuk lembaga tetangga jenengan yang pengen mau ikut juga dengan bergabung dengan PHBK mungkin bisa nanti jenengan WA ke saya nama lembaganya apa, nama kepala sekolah apa dan sebagainya. Nanti biar kita daftarkan ke IHN pusat lalu nanti dapatkan setelah lembaga kami bergabung, yaitu kami dapatkan Prota, Promes, RPPH, RPPR gratis selama 1 semester. Kemudian kami belum bisa mengembangkan, saya dapat lagi walaupun dengan cara kita membeli, tapi dengan itu semua akhirnya apa yang awalnya selama ini ya saya berdiri sampai saya bergabung memang membuat tapi belum bagus ya. Masih amburadul karena memang pengaruh dari guru juga dan kemampuan dari masing-masing kita semua. Nah, dengan adanya saya bergabung, rasanya ini padam. Mau jalan itu, besok apa itu sudah ayam duluan. Jadi memberikan motivasi pada guru-guru kami untuk siap bertempur dengan anak-anak. Dari kecil sampai besarnya ya, Prota, Promes sampai sekecil-kecilnya. Kemudian yang kedua, ilmu karakter mengenai anak dan guru itu akhirnya juga terbentang luas. Oh, ternyata karakter itu bisa kita ambil kejujuran. Awalnya itu masih meraba-raba. Saya terus terang waktu saya membuka itu saya hanya punya karakter sopan santun yang kelihatan, kemudian membaca. Nah itu suka membaca, jadi belum banyak yang saya dapatkan di IHF. Kalau di IHF ini kayaknya untuk semuanya mengena ya. Kalau awal-awal itu hanya yang poin-poin gitu sepertinya. Nah dari situ saya bisa mendidik anak, walaupun sampai saat ini ya masih sulit untuk menerapkan atau mengajak anak-anak, karena ya memang anak-anak itu terus menerus ya. Tapi ya kadang anak-anak sekarang tuh pintar-pintar ternyata. Waktu kita mengajar yang seperti kemarin, Bunda itu sudah, saya sudah bisa. Tapi
Tapi dalam prakteknya kadang ya anak-anak lupa juga. Tindakan yang harus dia lakukan bisa berubah. Nah jadi ya kita sendiri juga belajar, anak-anak juga belajar. Jadi sampai sekarang ini kita masih istilahnya baru 40, belum 50. Tapi saya akan tetap terus memacu guru-guru, karena mohon maaf saya juga ini guru-guru saya ini juga belum menetap ya, dalam artian baru ganti, baru ini ya. Bunda ini juga baru. Semangat tuh. Terus Bunda yang juga baru. Nah ini Bunda yang satunya ini baru, sudah lama tapi baru juga. Soalnya mau pergi juga nantinya. Jadi nggak akan terus di sekolah kami. Ini anak saya yang ini. Jadi nanti kalau dia kerja ya ada kali. Jadi ini saya sendiri ya belum bisa apa ya menerapkan dengan maksimal karena dari dulu ngajari lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat saja. Nah begitu, kemudian ilmu lain dalam administrasi, rapor, kami juga banyak mendapatkan dari IAF, sehingga dengan apa yang diberikan itu akhirnya wali murid itu ya lebih percaya pada kita. Dan saya sendiri kadang menyampaikan bahwa kita bersama dengan IAF itu wali murid juga melepaskan anaknya itu dengan ikhlas ya, dengan tidak beban yang tidak terlalu was-was. Itu dari kami merubah karakter guru juga. Yang awalnya guru ini kadang jadi marah-marah, tapi dengan ingat saya harus mendidik anak dengan cara ini, rendah diri, akhirnya bisa ngerem. Dan apa yang kita berikan, akhirnya kita bisa ngerem dengan sendirinya secara pelan-pelan. Walaupun di luar itu harus mau ya, tapi gemes-gemes wajar ya. Tapi saat ketemu anak-anak sih jadi ingat, oh iya, akan menghadapi anak yang seperti ini. Nah itu karakter-karakter yang akhirnya mau ubah diri kita sendiri. Kemudian harapan itu hanya lembaga kami semuanya ini bisa dirangkul, tetap terus dirangkul untuk mendapatkan ilmu yang baru seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Umi Fat yang sudah mengajak kami untuk bisa mengenal lokasi di sini. Itu yang pertama. Baik, bunda-bunda yang saya kasihi, saya hormati, saya cintai, saya sayangi. Terima kasih kepada kebersamaan kita selama 1 tahun ini. Walaupun mungkin satu persatu kita jarang bertemu ya, hanya mungkin kalau pertemuan itu kadang-kadang saya juga ikut dan kadang-kadang juga tidak ikut. Terima kasih untuk ketergabungan atau diajaknya Al-Insan Mandiri bergabung di sekolah ini, IHF ini ya, sangat luar biasa sekali buat kami. Sangat apresiasi sekali buat kami, karena dari yang kami tidak bisa apa-apa, artinya belum masih gerabak-gerabak ya, seperti yang dikatakan yang pertama tadi. Iya, dari yang belum seberapa paham ya, mungkin karena kita mendapatkan ilmu warisan ya, nggak tahu itu RPH-nya itu ya seperti gitu aja ya. Kemudian kita copy paste. Iya, ya begitulah. Kira-kira seperti itu bahasa kerennya. Copy paste tapi nggak paham. Nah, ya itu makanya itu. Jadi kita kalau mau kegiatan itu harus besok apa lagi ya, besok apa lagi ya, besok apa lagi ya. Kadang-kadang kita mengerjakan RPH-nya belum dikerjakan. Itu pada waktu itu, karena memang ilmu warisan. Ilmu warisan. Nah, alhamdulillah dengan keterlibatan kami di IAHF ini sungguh sangat luar biasa.
buat bunda-bunda kami yang setia kepada kami. Beliau-beliau ini sudah alhamdulillah buat saya luar biasa karena begitu semangatnya beliau-beliau ini ya. Saya apresiasi sendiri buat guru-guru saya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Saya hampir menangis ya kalau bercerita tentang ini karena apa? Dengan adanya ini, IHF ini, pembelajaran kami juga semakin tertata. Kemudian apa namanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bisa diterapkan ke anak langsung. Anak itu bisa mendapatkan dengan apa yang seharusnya didapatkan. Walaupun memang ya kita masih terus belajar memahami apa sih maksudnya mau diapakan, mau kemana seperti itu. Tapi alhamdulillah Umi Pat selalu membimbing saya walaupun baik melalui langsung tatap muka ataupun melalui chat WA. Terima kasih untuk yang selalu setia sama saya. Oke, apalagi ya kira-kira ya. Tadi itu saya lupa tidak siap untuk menyampaikan dulu ya biasa. Oke, ya intinya begini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk IHF ini, terutama untuk koordinatornya karena sudah melibatkan kami atau mengajak bergabung kami. Itu suatu anugerah luar biasa buat saya yang selama ini selalu berdoa gimana sih caranya supaya sekolah saya itu maju, dan alhamdulillah ya sedikit pelan-pelan merambat. Insya Allah dengan doa dari bunda-bunda semuanya sekolah kami bisa menyamai dengan penjenengan-penjenengan yang sudah maju-maju semua. Ya, kepada IHF dan segala jajarannya semuanya dari IHF saya terima kasih matur nuwun selama ini kami bisa bergabung. Yang kedua, terima kasih yang tak terhingga kepada Bufat dan Dewan Gurunya yang selama ini membimbing kami tidak henti-hentinya. Saya sendiri yang menjadi SM aja merasa waduh berat sekali, tapi kok Bufat enggak ya membina 11 lembaga. Saya aja yang disuruh datang, disuruh mendengarkan, disuruh mengikuti, merasa berat memang ya, karena apa, jaraknya jauh. Tapi kalau saya pikir-pikir, saya lihat di tayangan-tayangan IHF itu belum ada apa-apanya, karena mereka yang ada di luar itu lebih parah lagi, sampai jalan pun itu bukan hanya tidak aspal ya, tapi bletokan ya, kalau bahasa Jawanya itu bletokan. Nah seperti itu. Jadi setelah itu saya pikir oh belum apa-apa ini kalau dibandingkan sama mereka. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan semua sudah dirangkum sama Bu Endang, sama Bu Sisi. Jadi sebetulnya sudah saya nggak perlu ya menyampaikan karena beliau berdua sudah menyampaikan. Tapi saya ingin menceritakan pengalaman saya ikut pelatihan kepala sekolah di IHF tanggal 17 Oktober sampai 19 Oktober 3 hari. Saya, Bu Endang, Bu Ari, juga Bu Nita juga hadir bersama anak saya. Jadi berempat itu yang sempat mengikuti. Awalnya memang kalau dipikir itu mahal di ongkos ya, tapi alhamdulillah waktu itu kami juga, khususnya saya sama anak saya ya sudah bertekad kapan lagi ya, karena kan selama ini yang kita dapatkan itu kan semuanya itu untuk guru ya, sebagian besar itu untuk guru, yang khusus untuk kepala sekolah rasanya belum banyak. Jadi setelah ada kesempatan ini kami ya sudah harus berangkat. Jadi waktu itu kami berangkat dan ternyata benar saya di sana IHF itu memang ya tempatnya itu, sekolahnya itu ya memang asri ya, jadi menyatu dengan alam. Jadi anak-anak itu kalau main itu di luar ya, memang kelasnya kalau dibilang ya enggak bosan gitu, enggak ya, sedang ya, cukup lah. Tapi penataannya itu rindang. Jadi anak-anak itu walaupun kalau kami ya outbound itu kan mungkin setahun sekali, kalau di sana itu mungkin setiap hari itu outbound ya, karena memang mainannya itu di
di luar, terus ada rumah pohon gitu. Jadi anak-anak itu memang senang gitu. Saya aja yang orang tua gitu ya, waduh ya zaman cilik nggak ada yang seperti itu sekolah ya. Itu memang benar-benar beda gitu. Terus di sana itu kayaknya tuh nggak ada orang jahat, orang keren, orang pokoknya yang jelek-jelek itu kayaknya nggak ada ya. Guru-gurunya itu semua kayaknya tuh baik ya. Saya mikir apa kalau di rumah ya baik begitu atau hanya di sekolah. Nah ini saya belum pernah ada testimoni kan di rumah itu keren apa enggak ya. Iya benar tuh. Dan nggak ada ya guru-guru yang mengajar itu bukan ya saya ya bukan S1, S2 tapi ya doktor ya pokoknya yang ilmunya tinggi-tinggi ya, banyak yang sekolah di luar negeri ya. Terus pembawaannya itu ramah, kayaknya nggak beda-bedakan ya. Jadi gurunya itu selain sabar, kalau misalnya kadang kan orang itu ngelucu itu kadang-kadang nyenggol-nyenggol yang untuk porno gitu nggak mau. Jadi kalau sudah mau arah ke sana yang namanya audiens karena ada bapaknya ya. Kalau ibu-ibunya kan kadang kalau nggak dimulai ya, tapi kalau bapaknya itu agak miring sedikit gitu nggak mau. Jadi langsung kembali ke oke. Jadi saya rasakan memang pokoknya nggak ada, memang benar nggak ada orang itu yang keren terus jahat terus marah itu kayaknya nggak ada, karena itu semua baik. Bahkan saya waktu itu juga kaget ya, pas diajak makan malam ya, padahal itu namanya Bu Madi itu direktur ya yang memiliki IHF, tapi bersahaja. Kalau di sini ya saya ya yang saya lihat ya namanya pimpinan kalau makan tuh duluan, nggak ada anak buah terus berani nyelonong makan, nggak ada. Jadi mesti pimpinan ya sendiri itu nggak menyatu, jadi kursinya ya berjejer. Dari situ itu saya ini ya beda ya sama kalau di birokrat kayak orang yang punya jabatan itu kan mesti makan itu duluan, ini enggak. Jadi menyatu bahkan sampai namanya bisa apa itu ya Burama mungkin ya. Nah itu sampai menyiapkan makanan, ngambil makanan dari dalam itu ya, piring lauk itu dibawa sendiri. Ya Allah saya gini, ya Allah itu dosa Pak Dewi. Ya karena kita itu melihat itu kayaknya nggak ada bedanya, walaupun pakaian itu nggak mencorong, kinclong, glowing gitu kan ya biasa. Jadi penampilannya tuh enggak, kalau orang yang nggak tahu ya dikira podo sama-sama peserta, padahal itu dia direktur ya. Itu yang saya heran, saya sampai kagum ya, bangga sampai terharu, sampai bawa makanan dari dalam. Ya Allah ini direktur ini kok bawa ya enggak. Terus kita makan tuh duluan malah namanya bunda-bunda PAUD ya kepala sekolah ya, mungkin ada guru juga. Langsung makan aja. Padahal itu loh Ibu Made itu belum ambil, kita langsung aja makan karena sudah dipersilakan. Jadi nggak ada terus kita suka terus ini kari dewe enggak ya, terus ngambil. Termasuk saya ya langsung ngambil. Nggak tahu Bu Made sudah ngambil atau belum. Terus pokoknya kita dipersilakan. Ya begitu loh, yang itu yang kelihatan. Nah, kalau masalah ilmu itu kayaknya sudah sulit untuk membicarakan karena banyaknya yang kita dapat. Dan itu kayaknya itu ya kalau orang ikhlas itu insya Allah yang terima ini juga gampang ya. Jadi mungkin bisa pelajaran untuk saya, bukan orang lain. Kalau kita memberikan ikhlas, yang terima itu juga gampang meresap seperti itu. Ya itulah yang pengalaman saya yang di sana masalah ilmu. Kalau bunda-bunda semuanya ada kesempatan, ada rezeki, kalau bisa jangan dilewatkan. Kalau mau berkunjung ke sana, misalnya ada pelatihan apa. Soalnya kalau kita nggak datang sendiri, seperti saya ya sudah mengikuti tatap muka, terus saya menyampaikan ke guru saya kan nggak bisa persis dengan yang IHF sampaikan ke saya karena ilmu saya kan terbatas. Mereka kan sudah
sudah lebih pandai untuk menyampaikan, jadi saya menyampaikan ke guru mungkin ya hanya sekian persen, tapi kalau mengikuti langsung itu insya Allah bisa. Seperti hanya kalau misalnya nanti ada pelatihan akbar ya Bu ya, selama ini kayaknya belum dimulai lagi. Saya tertariknya, habisnya ada ya Bu alhamdulillah. Kalau itu jangan dilewatkan, semua guru harus ikut. Saya sudah berjanji sama guru-guru saya, kalau ada nanti semua harus ikut, karena dari situ nanti itu tertarik. Kalau saya menjelaskan tuh nggak tertarik, ya ilmunya ucap ini ya. Ikut itu pengalaman saya ya, nggak ngecap saya, tapi saya pertama kali ketemu IHF saya gini, biasanya kalau rapat itu mesti terlambat. Diudah jam 7 mulai jam 8, diudah jam 8 mulai jam 9, begitu seterusnya ya. Kalau IHF itu enggak. Waktu itu saya ke Malang 3 hari ya. Pas lebaran waktu Juli 2018 saya mengikuti pelatihan akbar, itu juga dari Paudi. Saya pokoknya ngawur aja, pokoknya ada IHF itu apa sih, saya lihat di brosur IHF ini ya sudah ikut. Saya sampai nunggu lama itu nggak langsung Bu, jadi pengumuman itu masih mungkin 1-2 bulan itu baru pelaksanaan. Jadi waktu itu saya nunggu kapan sih dimulainya ini, ternyata dimulai Juli setelah lebaran itu saya ikut 3 hari itu. Pertama saya ikut itu biasanya kan terlambat. Ternyata Bu, undangan jam 8 kan itu mulai. Itu enggak hari itu, sampai 3 hari itu terus. Jadi enggak terlambat. Juga pulang selesai jam berapa? Jam 4 itu baru selesai. Biasanya saya kalau mengikuti pelatihan gitu ya, hari terakhir itu biasanya itu ditawarkan gimana nih, ada coffee break apa enggak, yang kedua enggak ada, langsung aja nanti biar kita cepet pulang, biasanya gitu. Ini enggak, ditutup sampai selesai ya. Dan kita peserta itu enggak bosan. Saya itu sampai ngelem wis gak karuan, pokoknya dengaran ya, kita baru kali ini kalau pelatihan kok nyeneng dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu nyeneng nggak bosan. Padahal waktu itu justru makan bawa sendiri, minum bawa sendiri, kita tidak menyediakan konsumsi tapi gratis asalkan mau datang ke Malang. Nah seperti itu. Saya jadi banyak yang ngomong ya, nanti kan nggak kebagian aku ya sudah buat gitu aja, pokoknya saya pesen kalau ada IHF itu jangan disia-siakan ya. Saya terima kasih ya Bu An, mohon maaf ya saya sebagai SM juga mungkin megelno, mungkin sopan atau apa sesama juga teman-teman juga kurang grafiak ya. Memang saya ini orangnya begitu ya, jadi sebetulnya itu ya mau grafiak tapi sungkan ya. Jadi saya kalau nggak dimulai itu sungkan ya, banyak ngomongnya ya seperti itu. Sama Bu Endah ini saya sudah harus foto-foto ya, sak level lah ya, bukan sak level ilmunya loh ya. Bu Endah sudah lama, saya termasuk belum lama, jadi paling nggak itu usianya selevel. Itu sekali lagi saya juga berharap seperti ibu-ibu yang sebelumnya selalu kami tetap dirangkul buat kalau ada apa-apa kami juga bisa dilibatkan. Insya Allah kami tetap semangat untuk saya kenal IHF itu ketika awal di IAIN saja. Dulu masih IAIN, iya pelatihan akbar. Guru saya yang saya mandatkan, dan itu menjadi pengalaman kok seperti ini hasilnya, ada grafnya diberikan ke saya, terus ini hasilnya. Itu yang saya sesali, kenapa bukan saya sendiri yang hadir waktu itu. Seandainya waktu itu saya lebih dulu kenal IHF di tahun 2016, mungkin kami dari Khulafaur Rasyidin juga mungkin sudah kuat. Nah ini alhamdulillah baru kenal IHF di tahun kedua ini ya Bu Fathia, subhanallah. Itu kan juga pengadaan ketat sekali, dihimbau ada share tentang
IHF perekrutan SM, subhanallah. Mungkin itu doa kita. Memang begini keran saya, jika ada IHF dimanapun akan saya cari, gitu kan? Akan saya cari seperti itu, saking kepinginnya. Karena apa? Materi padahal di awal-awal masih pengasuhan positif daging banget, benar. Walaupun saya nggak mengikuti, tapi filenya akan diberikan ke saya, Bukan. Jadi saya ingat banget ya Allah seperti itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana metodenya waktu itu. Hanya sekedar kenalan gitu. Baru di tahun 2021 ya ini ya, 22. Ya. Baru di tahun ini ya 21, baru di tahun ini kita mulai mengenal posisi sakjane panganan sing jenenge IHF itu apa. Dari situ saya belajar banyak luar biasa, walaupun dengan daring. Seandainya luring pun juga hasilnya luar biasa, super duper kalau menurut saya. Karena daring sambil selonjoran, sambil itu. Jadi kalau menurut saya untuk yang kemarin itu ingin mengulang lagi ya, belum maksimal kita. Ya, harapannya mungkin kalau kemarin saya dengan 2 guru saya. Kalau insya Allah kalau ada kesempatan lagi mungkin akan kita keluarkan semuanya. Bahkan ini tadi gurunang-gurunang, gurunya kok gak kabeh ya. Cuma beberapa yang saya itu. Iya, saya baru tahu kok gak semua guru yang kita ajak. Padahal ini tadi malam mingguan begitu. Alangkah indahnya juga malam mingguan dengan dia. Itu. Perkenalan itu menjadi sesuatu banget ya dengan IHF. Yang pertama kita sudah mampu mengenal nilai-nilai yang kita pelajari tentang pengasuhan positif, tentang itu pelan-pelan walaupun tidak pasti masih bukan karena gampang susah untuk diterapkan. Karena karakter itu butuh seumur hidup untuk belajar. Kami sendiri pun juga masih belum terbiasa melihat sampah berkeliaran di mata saya. Itu masih belum berjuang untuk memungut. Harapannya sih, walaupun itu secara otodidak, anak mampu menerapkan secara langsung, otomatis begitu. Tetapi dari lembaga saya sendiri itu masih sangat minim. Bahkan di guru-guru saya pun, ini pun juga masih menjadi PR besar bagi saya, benar. PR besar bagi saya ketika ada sampah, benar, yang di Jakarta kemarin tuh luar biasa ya, ilmunya daging banget ya. Ada beberapa teman yang dari Papua, dari mana aja kemarin Bu Endang, luar biasa ya, se-Indonesia itu sudah menginap beberapa hari di sana, bahkan 2 minggu. Jadi sebelum kita pelatihan kepala sekolah itu ada pelatihan guru-gurunya misalnya. Nah itu kita nggak tahu di situ. Sebenarnya tahu di set, tapi setelah itu seakan-akan kegiatan itu tidak bersambung. Jadi kami terus mikir dia seperti itu, subhanallah. Dari kepala sekolahnya aja kualitas pelatihannya bagus, apalagi ke guru-gurunya begitu. Padahal sudah 1 minggu, ada beberapa juga yang begini. Nyoba disik seminggu, jadi kok lek wis enak tambah kantuk jadi gini. Iya, ada dari Jawa Tengah kemarin tuh bilang begitu. Saya itu Bu Arin di sini tuh awalnya dari Iya, Bojonegoro itu awalnya ke situ dengan semua gurunya. Karena keenakan akhirnya butuh itu embuh katanya. Aku embuh Bu Alit saking enak itu IHF. Subhanallah. Memang pelatihannya itu sangat padat. Jamnya itu memang apa ya, kualitas dari narasumbernya, padahal itu adalah guru-guru IHF bukan. Tetapi isi dari itu kayak profesor yang menjelaskan itu kayak profesor begitu.
Memang benar tadi apa yang disampaikan dengan Bu Mai, bahwasannya memang di IHF itu karakter yang kita didik. Harapannya nanti setelah ini kita tidak berhenti di sini Bu Fat, kita tetap akan mempunyai ikatan ya, ada PHBK, ini PHBK ya Bu Fat ya. Setelah PHBK ada ikatan Semai Benih Bangsa. Nah setelah itu baru tahu saya, oh itu kan kita kira itu IHF itu ya IHF itu sendiri. Nah ternyata iya, ternyata IHF itu sebuah yayasan begitu. Baru sedikit mengenal, sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah bisa diterapkan di lembaga. Kita pun juga punya oleh-oleh. Setelah dari sana kemarin ada nyanyian apa namanya Bun? Nyanyian yang kita disuruh untuk membuat sesuai dengan karakter kita dan karakter IHF. Tapi di kami kemarin kami aplikasikan melalui Mars Khulafaur Rasyidin. Mungkin teman-teman nanti bisa ya. Ini kedor. Nanti berbagi. Iya. Kami belajar di sana tentang manajemen sekolah, tentang personal branding, tentang kepemimpinan, leadership, tentang keuangan. Subhanallah. Insya Allah kemarin tuh Bu Afi bilangnya begini, Insya Allah Bun akan kita itu lagi akan kita kegiatan-kegiatan serupa ini apa yang ingin Bunda punya, yang aku ingin Bunda pinginin tentang IHF, seperti itu. Insya Allah Bu Afi kemarin pun juga janji akan berbagi lagi di lain kesempatan, karena kemarin itu melihat dari pesertanya itu membeludak. Bahkan kami, saya dan Bu Endang itu pun juga sebenarnya tidak masuk ya Bu, akhirnya disusul. Iya, kita nggak dapat kamar. Nggak apa-apa kita nggak dapat kamar, kita nanti cari kamar lain. Dan alhamdulillah mungkin nggak tega ya. Subhanallah, nggak tega karena kita jauh, dibola balik. Oh iya Bun, nggak apa-apa saya belum jalan, tidur sama ngadeg loh saya mau. Sampai begitu. Iya subhanallah. Itu sih pengalamannya tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Mai, Bu Endang, teman-teman yang luar biasa. Kita kenal di IHF, di Bufat waktu itu cuma senggol-senggolan begini. Oh ini dari Azahra. Dari kemarin kita tidur bersama, Sabtu itu bersama. Dan keluh kesah tentang lembaga masing-masing itu sedikit banyak kita share. Alhamdulillah dari ini, mungkin ini bukan akhir segalanya. Kita akan lebih kuatkan di IHF, kita akan belajar lebih banyak. Insya Allah teman-teman ya, kita sharing bareng. Bimbing kami Bufat, kami adalah lembaga yang yang baru berdiri, yang baru itu semoga Saya ibunya kecewa Bu. Kecewa dia. Kecewanya yang pertama itu waktu di Winsa di pelatihan akbar itu saya kehilangan kontak, jadi nggak ikut bisa itu. Akhirnya juga saya itu kapan ya dari hati aku ya, kapan ya, gimana gitu. Akhirnya kemarin itu alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Terima kasih alhamdulillah. Iya. Yang kedua saya kecewa yang teman-teman pergi ke IHF. Benar-benar saya kecewa. Saya itu sakit Bu, 2 bulan dan saya itu istirahat. Ya Allah sudah tunggu kapan ya saya ke sana. Saya itu nggak bisa banget Bu. Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang akan datang saya harus bisa. Saya harus bisa belajar dan belajar. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fat dan Bunda semua yang dari TK Mutiara Aji yang selalu membimbing kami. Alhamdulillah juga banyak perubahan di sekolah kami, tapi belum sepenuhnya, untuk karakternya masih belum bisa. Dari itu mohon bimbingannya.
Dan harapan saya tetap pelajari silaturahim kita, tetap belajar, mohon bimbingannya, dan mudah-mudahan juga ada pertemuan beberapa bulan sekali untuk menguatkan hilang-hilang menguatkan yang luar biasa sekali tentunya dari sekolah kami dari IHF memang yang tadinya tidak mengerti bagaimana pembelajaran karakter itu dengan adanya kerjasama sama IHF ini bertangan guru kami juga belajar dan alhamdulillah ya masih kerantangan istilahnya dari Pak dan terima kasih atas bimbingannya dan juga kami mohon maaf Ibu selama ini yang pertama itu kami mengenal IHF kan dari GDKI waktu itu pas saya terus kami daftar itu sudah sebetulnya sudah kami jadwalkan sudah istilahnya tertata untuk hari ini pakaiannya guru ini yang hari ini karena guru-guru kami juga masih muda-muda itu jadi mohon maaf ada yang masih kuliah juga ya sudah S1 cuman mengelingerkan dari situ mulai kacau balau terus ada guru yang keluar terus kegiatannya kan jenengan besok ya di kecamatan juga selalu kelar mohon maaf jadi terakhir-terakhir ini kekurangan ya harapan kami mudah-mudahan ke depan ada waktu yang longgar dan juga guru-guru kami antusias terima kasih sekali guru-guru kami semangat ini gimana Bu Nia bilangnya berceritanya literasinya alhamdulillah ada panduan modul-modul dari IHF saya sedikit cerita saya itu enggak mengira bertemu Bu Fat lagi teman lama saya dan Bu Fat berteman mulai tahun 2005 nih Fat kami pengurus di Paudi Kabupaten Sidoarjo jadi saya sama Bu Fat itu sudah kenal lama dan sudah baik kemudian saya enggak tahu saya masuk di grup ada grup webinar di share oleh IHF apa ya IHF ini kemudian saya harus menghubungi kontak person ini Bufat Muhammad teman saya enggak pikir-pikir panjang lagi langsung saya WA Bufat kemudian dicatat dengan Bufat kalau mau mengikuti IHF kan mendaftar kepada Bufat akhirnya ketemu di situ ya. Alhamdulillah ini dibuka jalan Allah untuk menuju lembaga saya lebih baik lagi. Akhirnya ketemu Bufat, IHF itu apa dijelaskan, mengikuti banyak. Pada saat itu belum tatap muka ya Bufat, masih webinar Zoom nobar. Akhirnya saya pelajari subhanallah. Akhirnya kita bisa bergabung ya dengan MUU itu subhanallah saya senang bisa bergabung dengan ini. Kemudian alhamdulillah setelah ada MOU manfaatnya luar biasa sekali. Saya mendapatkan modul P-Group, TKA, TKB, kemudian 9 pilar karakter untuk KB, untuk TK, kemudian buku cerita itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, semuanya itu diberikan secara gratis, subhanallah. Banyak sekali saya bawa berat, saya pelajari. Kemudian untuk modul pilar karakternya sendiri ada buku biru itu, subhanallah saya baca, iya. Ternyata itu juga setelah akhir dari karakter dibagikan kepada wali murid, kita kemudian mengisi kuisnya itu saya pelajari, ya Allah saya baca banyak sekali buat. Kemudian untuk TKA sama TKB saya berikan ke guru-guru saya dipelajari. Ternyata di modul itu sudah ada program tahunan, program semester, RPPF, RPPH. Jadi untuk ini enak, tinggal menyiapkan perangkatnya untuk bahan ajar. Nah, tapi dari situ saya juga masih bingung Bufat, karena ada
di atas jam sekian sampai sekian pembukaan itu kan, kemudian masuk jurnal, masuk pilar karakter, masuk sentra, kemudian penutup kalau sekarang literasi itu nih. Saya belum begitu mengenal ini gimana. Kalau dilihat sepintas kan koyoke gampang gitu. Cuma jurnal menggambar bebas gini-gini. Ternyata subhanallah dari situ tidak itu aja, jadi konsep di otak saya ini keliru, salah besar. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan ada jurnal, oh jurnal itu demikian gitu. Jadi dipaparkan subhanallah. Kemudian karakter, kalau saya lihat guru gini, saya kira cuma gitu aja, oh gampang pikiran saya hanya membaca, ternyata juga tidak demikian. Ada kemudian ada jadwalnya. Pilar itu kalau hari Senin itu pemberian pilarnya seperti apa, Selasa, Rabu, Kamis, subhanallah terinci. Kemudian di sentra juga begitu Bu Van. Di sentra setelah saya ini sentranya ada main peran gini. Akhirnya di konsep saya, aku nanti kalau ada BOP tak masuknya ini. Subhanallah, tadi kan tidak terbayang seperti itu. Subhanallah, buat luar biasa. Di samping materi-materi nobar itu yang kemarin memang nggak bisa tatap muka, tapi dari nobar itu luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih IHF dan Bufat yang selalu memonitoring dan membimbing kita untuk pembelajaran PHPK. Harapan kami, manfaat kami untuk anak-anak kami. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada bunda-bunda saya juga yang tetap semangat. Jadi saya dorong, ayo Bun, ini tunjukkan Bun, kemarin Bufat itu kesini kurang ini, ayolah. Jadi saya ingatkan ya, bunda-bunda ini tetap semangat untuk ini. Akhirnya dari pembelajaran yang kita berikan memang ada perubahan buat. Kalau dulu itu karakter, pikiran saya karakter sama dengan yang disampaikan bunda-bunda, sopan santun. Ya kalau antri cuci tangan kan sudah kita ajarkan sudah dulu. Ternyata kan enggak itu saja gitu, di 9 pilar karakter itu kalau sekarang itu Pancasila itu kan cuma 6 ya, ternyata ini lebih banyak lagi nih. Nah sekarang anak-anak kami sudah menjadi pemimpin, rebutan menjadi pemimpin. Jadi kalau pas pembukaan mereka langsung memimpin, jadi gurunya tidak memimpin lagi, tetapi anak didik kami yang memimpin dari awal sampai akhir itu mereka rebutan. Nah sehingga sama bu guru digilir untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin yang baik. Jadi mereka nggak berebut lagi. Kalau dulu kan aku sekarang karakter itu alhamdulillah sudah mulai tertata. Jadi sekarang yang memimpin bukan bu guru, tapi yang memimpin muridnya. Seperti itu. Jadi ada perubahan dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi tapi saya tetap belajar Bunda sama bu guru karena kami mungkin cuma sedikit ilmunya ya, belum bisa menerapkan 100%. Nah dengan belajar yang kemarin ke IHF Jakarta itu luar biasa gitu, betul yang dikatakan Bu Mai. Di sana bu gurunya itu ramah tamah gitu, semua. Padahal mereka itu gurunya itu doktor Bu, jadi S2. Jarang yang S3, jarang yang S1. Dan ini ada yang kemarin Bu Saka itu yang lagi mengambil dokter di Malaysia. Tapi mereka seperti kita semua, nggak ada. Semua siapa dia itu tidak memilih-milih. Jadi saya tadi ngerasanya sama Bu Nita, ya Allah Bu Nita, saya lihat karakternya guru di sana luar biasa. Oh ini betul-betul guru yang berkarakter. Insya Allah kita semua bisa. Amin. Mereka ramah, sopan, tidak membedakan, dan seperti yang dikatakan Bu Damai, Bu Made, orangnya sederhana, padahal itu ya Allah itu direktur. Kalau dari ekonomi ya otomatis ini kan, tapi mereka luar biasa bersahaja.
Iya, kita nggak tahu kalau itu siapa Bu. Karena kan saya banyak yang nggak kenal. Akhirnya kan memperkenalkan diri. Betul, mereka ya monggo, sopan walaupun orangnya seperti itu, subhanallah, sopannya luar biasa. Ya, jadi kebetulan saat itu Bu Ratna Megawangi sedang ke Amerika Bu, bersama Bapak juga belajar. Kita semoga bunda-bunda yang di IHM Bu Ratna Megawangi, Pak Sofyan Jamil, Bu Dodo, semua yang ada di sana selalu diberi sehat supaya bisa menularkan ilmu ke kita, karena pendidikan karakter ini betul-betul penting untuk bangsa dan negara kita ke depannya. Bufat, semua kita semua diberi sehat, Bu. Semoga ini menjadi ladang atau amal jariah kita untuk anak-anak. Kalau dinilai dari materi memang nggak ada ya, tapi alhamdulillah kita bisa mendidik anak-anak, bisa berubah, bisa berkarakter lebih baik. Itu adalah hal yang luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan uang, tapi kita bangga dengan anak-anak kita. Jadi itu manfaatnya buat lembaga kami, Bufat. Sedangkan harapan-harapan kami kemarin banyak ilmu ya Bu ya. Jadi kemarin itu ya tentang leadership, tentang keuangan. Ternyata oh iya ini kurang ya. Kemudian tentang kepemimpinan, tentang bagaimana menganukan sekolahan menjadi lebih baik, di ekspos yang lebih baik, bagaimana cara itu diberikan semuanya. Dan materi selama 3 hari itu tidak bosan sama sekali Bufat. Di situ dari pagi jam 7 kita sudah makan, setengah 8 TED sudah dimulai. Jadi memang betul IHF itu on time, disiplin. Kalau jam sekian ya jam sekian, selesainya jam sekian ya betul jam sekian, istirahatnya jam sekian sampai jam sekian. Iya betul memang. Kalau misalkan waktunya kurang sedikit, materinya belum selesai dikebut Bu. Jadi nggak selesai di situ aja. Seperti yang dikatakan, terus isoma dulu ya nanti, atau isomanya belakang nanti, ini tidak seperti itu. Jadi betul-betul memang sudah tertata ya. Jadi IHF sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan materinya luar biasa, menyenangkan, tidak membosankan. Nah, nanti harapan kami kalau ada kegiatan seperti itu tadi, ayo monggo Bu, kita bersama-sama bisa menimba ilmu ke sana. Memang transportnya ke sini ke sana mungkin yang banyak, tapi pelatihan di sana itu tidak mahal sayang ya. Kita dapat makan 3 kali, dapat tempat tidur nyaman, ada AC-nya, ada TV-nya, bayarnya cuma segitu. Kalau di hotel mungkin tidak boleh seperti itu ya. Itulah IHF. Nah itu manfaat kami, harapan kami Bufat. Kami tetap bergabung sampai kapanpun, karena memang 1 tahun ini belum cukup untuk menjadikan kami sekolah yang betul-betul sesuai yang diharapkan oleh IHM PHBK itu. Nah kami perlu bimbingan terus, kemudian kami butuh arahan-arahan dari IHM supaya menjadikan lembaga saya, mungkin juga lembaga bunda-bunda semua ini lebih baik, bisa menjadikan anak didik kita itu betul-betul anak-anak yang berkarakter. Karena kalau anak-anak ini karakternya baik, otomatis masa depan anak-anak akan lebih baik. Kemudian mungkin ekonomi mereka kelak juga akan baik. Kemudian di masyarakat mereka akan baik juga. Jadi untuk masa depan anak-anak sendiri ini, kalau mereka betul-betul berkarakter, berakhlak mulia, akan pertama kali saya ikut IHM. Saya berterima kasih sama Bu Mai yang mengenalkan saya ke IHM. Sama-sama Azhara, saya Azharo. Beda A sama O. Kita sama-sama dari Waru. Pertama itu saya di WA sama Bu Mai, dikenalkan dengan IHF. Saya penasaran, Umi, apa sih IHF itu? Gitu ya. Terus saya tanya sama Bu Mai panjang lebar,
Terus langsung saya WA Umi ya, dikasih Bu Mai nomor itu. Dan saya minta maaf, saya kira itu WA-nya itu bapak-bapak ibu. Ya, saya WA itu waktu itu manggil Bapak Umi nggih. Ternyata saya lihat-lihat bahasanya kok bahasa perempuan gitu. Akhirnya saya malu. Soalnya kan profil saya Profilnya kan ada sama saya. Iya, sama Abah, sama Bukan dengan aja, semua mesti kiranya. oh, gitu ya. Ya, akhirnya saya ke Umi, ke sekolahan. Akhirnya alhamdulillah saya ikut IAF mungkin sudah satu tahun lebih. Dan di sekolahan saya mulai mengenal IAF dan ikut bergabung di IAF, dan saya juga mendapatkan modul KB, terus TKA, TKB sama Pilar. Dan saya terapkan sama bunda-bunda PAUD Azharo. Alhamdulillah pertama juga kaget. Selama ini di lembaga saya itu setiap pembelajaran itu mencari ya untuk bahan-bahan pembelajaran besok itu ya opo se iki gitu ya. Akhirnya kami ikut bergabung di IAF dan akhirnya sampai sekarang kami alhamdulillah sudah tertata walaupun masih banyak kekurangannya, dan saya mohon bimbingannya sama Umi dan lainnya, mungkin ilmu-ilmunya tolong dibagikan sama lembaga saya karena kami juga masih baru. Terus untuk harapannya harapannya saya banyak untuk IHF sama Umi sama yang lain-lain. Harapan saya semoga lembaga saya, lembaga jenengan dan ilmu-ilmu yang lain bermanfaat, dan IHF semakin maju, bisa membimbing kami sampai benar-benar lembaga kami benar-benar lebih baik 100% sama kayak yang di Jakarta. Bisa pun ya. Bismillah, walaupun lembaga saya mungkin Umi sama Mulung itu kan sudah tahu lembaga saya ya. Lembaga saya masih amburadul, Ibu. Tadi saya minta bimbingannya walaupun amburadul, alhamdulillah bunda-bundanya semangat. Walaupun sekarang bunda-bundanya guru yang lain yaitu terkait pembelajaran kita sebelum saya dulu masuk di sana itu kan setelah saya lulus SMA, jadi saya disuruh oleh orang tua saya untuk coba terjun dulu ke dunia pendidikan. Akhirnya saya lihat waktu itu sudah menggunakan IHF tapi baru 2021 November. Nah, saat saya lihat dulu sebelum pakai IHF itu kan pembelajarannya selalu menggunakan kertas, kemudian LKS. Anak-anak itu kan kalau saya lihat kalau usia TK itu LKS itu kayaknya kurang efisien karena anak itu kan hanya bermain. Jadi kalau saya pikir-pikir lagi setelah saya lihat di kurikulum yang ada di IHF itu kan banyaknya yang bermain menggunakan membuat suatu karya. Itu menurut saya ya buat satu proyek itu menurut saya oh ternyata anak-anak itu lebih senang kalau belajar dengan seperti ini karena mereka itu misalnya ketika kita kasih tahu besok waktunya ini ya nak, terus mereka sudah antusias oh iya bu pengen cepet-cepet gitu buat hari besok sebelum datang biasanya gitu ada puncak tema apa seperti itu. Dan untuk di 9 karakternya itu kan jadi tahun ajaran kemarin buat saya tuh punya satu murid yang masya Allah sebenarnya kalau orang-orang bilang itu mereka nakal, jadi setiap dia usil ke temannya itu selalu dikasih tahu bahwa anak ini nakal tapi Dodi selalu terapkan prinsip ke guru yang lain, anak ini
itu pakai kata-kata yang ada di situ. Kamu kalau berbicara yang sopan, misalnya tidak boleh berbicara seperti ini. Dan alhamdulillahnya berjalan belum ada 1 semester ini perubahannya itu besar dia. Jadi waktu dia berbuat kesalahan, dia tuh selalu bilang minta maaf. Dia sudah bisa tahu arti minta maaf itu apa. Dia tahu kalau dia salah, dia tahu untuk gak baik, Ya, saya lihat semenjak bergabung dengan IHF ya, alhamdulillah banyak perubahan dari anak-anak. Mungkin saya juga perlu banyak belajar lagi ke Bukan, karena saya juga usia saya masih kecil sekali, jadi perlu eksplor lebih banyak lagi dengan sama guru-guru yang lain, insya Allah. Semoga kedepannya IHF ini juga menjadi untuk pedoman sekolah-sekolah yang lain. Karena kami sangat-sangat surprise sekali untuk IHF. Jadi untuk tahun ini kita sangat-sangat berbeda sekali. Jadi dulu kita yang sudah tenang-tenang aja, aman-aman wae, wis ini ae. Sekarang sudah wah kayak gini ya ternyata ya. Jadi bukan anak-anak saja yang berubah, ustadzahnya juga harus berubah semuanya. Dan alhamdulillah anak-anak Bun ya, yang kita mayoritas Madura gitu. Saya juga Madura. Jadi kita itu lebih kearifan lokal ya Bun. Jadi contohnya ya seperti kami. Ini kearifan lokal. Kemarin kita sudah ada pameran budaya. Jadi kita ada kelompok A budaya Jawa, kelompok B budaya Madura, dan itu kita semua bisa mengekspresikan. Wali muridnya juga anak-anaknya semuanya menampilkan kearifan lokal yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi kemarin itu seperti itu. Jadi memang kita di Surabaya ya Bun ya. Jadi apalagi kampung kita itu kampung Madura gitu. Jawa Madura. Jadi kita lebih ke kearifan lokal yang kita bawa sampai saat ini untuk ya. Ini persembahan kami dari Ekatur Nazarapan untuk ya Bun ya. Jadi tadi tuh gini loh, narine ya Ustazah. Oke. Masalahnya yang besar ini di depan. Iya, jadi untuk anak-anak kami itu sepertinya sudah Bun ya, banyak perubahan. Jadi saya tuh surprise padahal cuma 1 tahun Bun ya. Bufat yang sudah selalu setia menjawab pertanyaan dari kami. Jadi kadang kita kata, Ustazah, ada uang jatuh. Ini tadi di sini saya nggak tahu punya siapa dikasih. Ya Allah subhanallah. Sudah bicara jujur gitu aja udah seneng anak-anak. Jujur ya Ustazah. Iya. Nah itu ada ibunya sampai Ustazah makasih ya Ustazah. Anak saya sampai di rumah itu ini tidak sopan. Ustazah itu kalau ada orang lewat. Tapi kan kamu yang bukan orang yang lebih tua. Jadi lucu anak-anak gitu. Jadi memang kita ikut depak. Jadi ibu pengawas monggo kalau ikut IHF monggo. Tapi tetap depaknya jangan dihilangkan. Jadi tetap kita pagi itu circle time, ngaji, tilawati, hafalan sampai dengan jam 9 baru kita pilar itu jurnal sampai jam 11. Jadi anak-anak itu selesai jam 11. Terakhir literasi dan anak-anak sangat senang sekali dan antusias. Ayo Ustazah, ini bukunya mana? Saya ambilkan gitu. Iya buku yang itu ada gitu. Jadi anak-anak senang. Jadi budaya literasi itu yang kita sangat tanamkan untuk anak-anak. Meskipun mereka ya kelompok A mungkin belum bisa, tapi dia tahu. Apalagi kita kalau sudah buka buku yang sama, itu sudah. Oh iya, nggak apa-apa diulang lagi. Iya, jadi anak-anak itu kadang kita ditegur. Karena mereka belum itu ya, karena baru berkenalan juga. Itu pun dikenalkan oleh saudara baru saya, Bu Arin. Saya kenal pertama di Jogja sekamar, lalu tuker-tuker pikir banyak ujung-ujungnya saya curhat. Banyak curhat, jadi kebetulan beliau yang memberikan informasi tentang IHF ke Depok. Akhirnya saya dari dulu memang sangat suka maksudnya dengan hal-hal yang baru. Jadinya saya ikut pas ikut IHF itu apa, beliau banyak bercerita banyak tentang yang itu seperti ini. Akhirnya saya
dengan boneknya Bu. Dengan boneknya saya ikut ke Jakarta. Alhamdulillah berkenalan lagi dengan saudara baru saya Bu Endang. Jadinya saya akhirnya banyak belajar di Jakarta seperti itu, dan kebetulan saya udah banyak ngobrol-ngobrol dengan yayasan. Insya Allah saya mau gabung. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Serius kafe lo. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi
Ya, anak-anak kalau di malam hari melihat apa? Bintang. Ayo kita nyanyi dulu ya. Bintang kecil. Bisa ya? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru. Enggak apa biru? Menghias angkasa. Makhluk ini terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Terima kasih anak-anak. Ternyata udah bisa semua. Sekarang siapa yang bisa membuat bintang? Ada yang bisa membuat bintang? Nah, kalau belum bisa, nah Bunda akan mengajak kalian membuat bintang tanpa menggunakan pensil. Bisa nggak ya? Ayo kita coba ya. Nah, yang dipergunakan kita menggunakan air. Kemudian apa ini anak-anak? Api. Kemudian ada lagi kapas. Grogi. Kapas. Iya, ada kapas, ada air. Nah, ini bisa diganti juga bisa dengan piring atau sendok. Nah, sekarang kita menggunakan hanya dengan 5 batang. Ya, kita potong sama sisi. Ya, seperti ini anak-anak pelan-pelan ya. Jangan sampai patah. Kita harus sabar. Nah, ini sampai 5. Ya, sampai 5 ini Bunda sudah membuat 5 sekarang. Coba dihitung. Bisa nggak menghitung 5? 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak, ya Bunda tata ini ya. Seperti ini. Ya, Bunda tata seperti ini. Ya, diselang-seling ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita ambil kapas dan kita kasih apa ini? Kasih air secukupnya ya. Iya. Nah, kita taruh pelan-pelan di tengahnya sini. Ya, nanti jadi apa ya? Apa ya? Ke depan. Tapi kita juga harus lama menunggu sepertinya. Tergantung dari doanya. dari penyerapan ke pori-pori batang korek api. Nah, kita tunggu ya. Coba sih bisa enggak ya? Ayo jadi apa? Jadi apa ya? Prok-prok jadi apa? Mendekat ya ini yang Bisa gerak. Ayo kita kasih simsalabim. Jadi apa? Prok, prok, prok. Jadi apa? Prok, prok, prok. Nah, ini kurang sedikit kasih lagi ya. Nah, ini nanti akan menjadi apa anak-anak tadi kita menyari Jadi penyatu. peristiwa ini namanya kapilaritas ya. Anak-anak bisa mencoba di rumah.
dari Ustazah Anita yang Oke, untuk yang selanjutnya kita nyanyi sama-sama aja ya. Tadi kan sudah ada yang menari, nah kita nyanyi sama-sama. Nyanyi apa? Gue jadi dulu. Ojo dibanding-bandingke. Farel. Ojo dibanding-bandingke IHF liyane. Masuk. Datang akan kok apa lah kok? Yo kok arek kote kabeh apa lo? Ono nate dorong itu. Ojo perpisahan. Datang akan pergi, lewat akan berlalu, ada dan tiada bertemu akan berpisah, akan berakhir, biarkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap kembalimu, ku harap berbalik untukmu. Sahabat, kehidupan ini tak lain adalah hamparan samudra luas, dari nadi dan selami kedalamannya, untuk mencari tulang di dasarnya yang kita petik mutiaranya. Dan akan pergi, dan akan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah. Berikan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap kembalimu, ku harap berbalik untukmu. Kedua, selalu ada yang bermakna pada setiap kehadiran dan bertemu. Dan bahkan terus kebersamaan kita berlayar untuk saling menjaga dan saling percaya. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap kembalimu, ku harap terbaik untukmu. Dari saat ini, saat dimana kita harus selalu waktu dimana kita harus memulai maju untuk sesuatu harapan yang baru. Indah tersusun
Terpaut
Bisa lihat. Lihat mama. Lihat mama. Lihat bunda. Ada SMS masuk jadinya.
akhir acara pas di literasinya. Waktunya literasi, waktunya literasi, waktunya literasi, waktunya literasi, nanti bisa dipraktekkan juga di sekolahnya Bunda Rin. Ini pengenalan guru vokal ke anak-anak, mungkin di anak-anak tahu. Tepuk semangat. Ayo teman-teman, perkenalkan kami anak yang santun, selalu ramah dan sopan. Mengucap terima kasih, maafkan permisi, anak santun sopan menyenangkan semua orang. Itu lagu yang kami buat dengan lirik potong bebek, benar. Itu anak sopan dan santun, karena yang di SHF anak-anak sudah mengikuti. Ya, siap. Good, very good. Ayo teman-teman, belajar guru vokal. Coba disebutkan secara bergantian. Itu ayam petok-petok, itu ikan berenang-renang, itu ular suka merayap, itu elang terbang di awan, orang hutan tubuhnya besar. Ayo disebutkan, itu 5 huruf vokal. Ulangi sekali lagi. Jangan lebih semangat lagi ya. Fokus. Pilihan, didengar, fokus. Ayo belajar huruf vokal. Cobalah disebutkan secara bergantian. Itu ayam petok-petok, itu ikan berenang-renang, itu ular suka merayap, itu elang terbang di awan, orang hutan tubuhnya besar. Ayo kawan-kawan, jangan lupa 5 huruf vokal. Coba dapat. Selamat hari guru semuanya. Selamat hari guru. Semoga langkah kita menjadi semakin mantap untuk menjadi guru. Kita semakin berkenan menjadi guru IHF yang berkarakter. Kita bisa menjadikan kebiasaan karakter menjadi ruh life skill kita di masa guru. Terima kasih kami ucapkan. Karena semua dapat Ibu Guru, terima kasih kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima
IHM bareng-bareng.